Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, rekan-rekan MSI sekalian. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat skripsi menggunakan eh, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tentu saja ini masih perlu pengembangan lebih lanjut, khususnya yang terkait dengan pengolahan data khususnya di bidang statistika, ya. Misalkan kita punya data, kemudian kita analisis, baik itu menggunakan SPSS, Minitab, R, atau program yang lainnya, ya. Tapi ini tentu saja dapat membuat semacam kerangka bagaimana cara untuk membuat skripsi atau ide-ide yang kira-kira bisa kita bentuk untuk membuat skripsi. Oke? Kita mulai saja, kita buka chat openai.com ini. Kemudian kalau memang teman-teman merasa kesulitan dari judul misalkan, teman-teman langsung tulis saja judul atau berikan saya 10 rekomendasi judul, ya. Kelihatan ya? Berikan saya 10 rekomendasi judul skripsi, misalkan bidang kita ekonomi ya. Skripsi ekonomi. Seperti ini. Enter saja, kita tunggu jawaban dari chat GPT. Jawabannya seperti ini. Tentu berikut adalah 10 rekomendasi judul skripsi dalam bidang ekonomi ya. Yang pertama, analisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, studi kasus tentang bagaimana perubahan dalam kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat, penelitian tentang bagaimana tingkat inflasi mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Dan begitu seterusnya sampai ada 10 poin ya, 10 judul yang direkomendasikan. Seperti ini, misalkan. Kemudian, kita pilih salah satunya teman-teman. Kalau teman-teman rasanya sudah ada bagian yang kira-kira menarik, misalkan kita ambil nomor satu atau nomor berapa saja yang teman-teman ini, misalkan kan. Nomor 4 juga boleh, nomor satu juga boleh. Misalkan kita ambil nomor satu, analisis buatkan saya. Atau langsung kita minta buatkan saja ya. Buatkan saya skripsi. Ya, langsung di copy saja bagian yang pertama tadi. Langsung di enter ya. Kita lihat hasilnya teman-teman. Dipindahkan saja kursornya ke bawah. Sini ya. Eh, tentu berikut adalah contoh kerangka skripsi untuk topik analisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, studi kasus tentang bagaimana perubahan dalam kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini ada abstraknya, ada tujuan penelitian, kemudian ada metodologi, ada hasil dan kesimpulan dari penelitian. Itu terkait dengan abstrak ya. Kemudian yang terkait dengan pendahuluan, bagian ini penelitian dimulai dengan latar belakang yang menjelaskan pentingnya hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan pula tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, serta metodologi yang akan digunakan. Kemudian kajian literatur. Kajian literatur berfokus pada tinjauan teori dan penelitian terkait hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Tinjauan ini juga mencakup hasil penelitian terdahulu yang relevan dan konteks studi kasus. Kemudian metodologi, ada hasil dan analisis dan diskusi. Tapi di sini hanya kerangkanya ya. Kita coba untuk menjelaskan satu-satu, misalkan abstrak. Kita minta buatkan. Buatkan abstrak. Judul yang tadi, buatkan abstrak. Ini. Kita copy lagi judulnya. Jangan lupa teman-teman. Enter. Kemudian pindahkan kursor ke bawah atau di geser tanda panah ini. Ini langsung dibuatkan ya. Abstraknya sudah sangat bagus ya. Itu ide skripsi.
Kebijakan fiskal memiliki peran sentral dalam mengarahkan jalannya perekonomian suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui studi kasus yang menginvestigasi bagaimana perubahan dalam kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu konteks nasional. Melalui pendekatan analisis empiris, penelitian ini mengeksplorasi hubungan kausal antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi makro dari negara tertentu. Misalkan seperti itu. Nah, ini abstraknya sudah ada, kesimpulannya juga sudah ada, hasil analisisnya juga sudah ada. Kita buat lagi pendahuluan, teman-teman. Pendahuluan. Oke, enter. Oke, nah, langsung tersedia teman-teman. Jadi teman-teman sudah punya ide yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Ya sekarang zamannya sudah serba canggih ya. Ada latar belakang, ada tujuan penelitian, ada pertanyaan penelitian, kemudian ada metodologi. Oke. Ada struktur penelitian. Teman-teman bisa sesuaikan dengan format kampus teman-teman sekalian ya. Oke. Kemudian ini terkait dengan pendahuluan sudah ada. Kita coba kembali lagi ke atas. Eh, Selanjutnya selain abstrak pendahuluan, kita coba untuk membuat kajian literatur. Kajian literatur. eh, Kajian literatur dari judulnya. Jangan lupa kita copy lagi judulnya. Kalau teman-teman tambahkan sebuah negara, misalkan Indonesia juga sangat lebih bagus ya, lebih detail tentu saja. Kali ini kan masih negara secara umum ya. Secara umum, teman-teman bisa tambahkan nanti dalam percobaan. Ini tinggal di copy saja. Kita coba kajian literaturnya. Ini teman-teman bisa daftar dulu ya untuk chat GPT ini. Tentu saja gratis. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir sebenarnya. Ini aja teori kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi, ada kebijakan fiskal dan multiplikator ekonomi, kemudian efek crowding out, kemudian kontroversi pada kebijakan fiskal, kemudian studi kasus dan temuan empiris, ada kesimpulan dan ada catatan. Tentu saja teman-teman eh, hasil yang diberikan oleh ChatGPT ini perlu teman-teman baca lagi kembali. Ini seperti ini kan literaturnya cukup bagus, tapi tidak ada referensi terkait dengan jurnal, buku, atau semacamnya, website, seperti itu. Jadi teman-teman memang perlu untuk eh, menambahkan tentu saja referensi-referensinya, daftar pustakanya, footnote-nya, seperti itu. Itu juga perlu ditambahkan. Teman-teman bisa menggunakan berbagai aplikasi, bisa menggunakan Zotero, tentu saja, bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan BibTeX. Kalau teman-teman menggunakan LaTeX itu sangat-sangat bisa digunakan. Dan salah satu sumber referensi yang paling banyak tersedia, teman-teman bisa sebenarnya buka di Google Scholar. Ini yang paling banyak ya, baik itu yang terakreditasi jurnalnya ataupun yang non terakreditasi. Kemudian ada buku-buku juga, sudah ada lengkap di sini, tinggal masukkan saja, misalkan ekonomi. Itu langsung tersedia semua referensi yang terkait dengan bidang ekonomi, tentu saja. Teman-teman bisa ubah juga filternya, bisa sejak kapan teman-teman butuhkan buku atau artikelnya atau jurnalnya, teman-teman bisa filter. Ya, ada rentang waktunya, tentu saja ada segala macam di sini. Kalau untuk yang lebih berbobot, tentu saja teman-teman kalau mau mengambil referensi yang Scopus, teman-teman bisa buka di Science Direct. Ini yang terkait dengan Scopus semua ya. Kalau teman-teman mau buat, misalkan economics, seperti itu. Economics. Ini teman-teman tentu saja bisa muncul hasilnya seperti ini. Ini adalah critical review of recent economics pedagogy literatur dari 2020 sampai 2021. Kemudian ada banyak hal lain yang tentu teman-teman bisa baca dan bisa jadikan sebagai sumber
referensi. Ini kalau untuk yang terkait dengan Scopus. Kali ini Google Scholar, sudah umum ya. Ada yang Scopus, ada yang Sinta, ada yang tidak terakreditasi. Semua kebetulan muncul di Google Scholar ini. Asal jurnalnya, bukunya itu terafiliasi dengan Google Scholar ya. Ini teman-teman bisa manfaatkan juga. Ini terkait dengan kajian literatur, kemudian kita coba membuat metodologi ya. Metodologi, copy, kemudian jangan lupa judulnya. Jadi teman-teman tentu saja bisa mengembangkan sendiri tentu saja. Dari sisi literatur juga bisa dibuat. Kemudian coba. Jadi jangan pernah mencoba untuk menggunakan joki lagi ya. Ini sudah sangat-sangat bagus sebenarnya untuk artificial intelligence. Dan tentu saja teman-teman bisa tanya dengan dosen pembimbingnya bagaimana yang perlu dikembangkan lagi, referensinya bagaimana, dan sebagainya. Seperti itu. Ini metodologinya. Etika penelitian, kemudian ada catatan. Oke, ini ada kerangka konseptualnya, pemilihan negara studi kasus, itu teman-teman bisa pilih juga. Kemudian sumber data, PDP, segala macam. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab hasil dan pembahasan tentu saja. Metodologi sudah ada. Kita coba buka diskusi. Hasil dan analisis ya. Tapi biasanya ada beberapa format. Biasanya hasil dan diskusi itu dalam satu bab. Ada juga yang dipisahkan seperti ini. Ada hasil, kemudian ada analisis bab yang berbeda, kemudian ada diskusi bab yang berbeda ya. Dan ada tentu saja yang hasil dan pembahasan seperti itu. Kemudian diskusinya tidak ada. Tergantung ini ya, tergantung kebijakan dari kampus masing-masing tentu saja. Tidak ada format baku untuk standar skripsi. Ini sangat bergantung dengan universitas masing-masing, khususnya eh, wakil rektor satu biasanya yang memegang tampuk kekuasaan terkait dengan bidang akademik dan tentu saja LPM, Lembaga Penjamin Mutu. Kita coba untuk ini teman-teman. Hasil dan pembahasan, kita copy lagi judulnya. Analisis dampak. Oke. Kita coba seperti ini. Dan lihat hasilnya, teman-teman. Ini sedang di-generate. Pengenalan data dan variabel. Tentu saja teman-teman, kalau menggunakan seperti ini, berarti yang digunakan adalah analisis regresi ya. Kalau analisis regresi ya seperti ini, ada variabel X tentu saja, atau variabel bebasnya, atau variabel independen, biasa disebut seperti itu. Kemudian ada variabel Y-nya, variabel yang terikat atau respon, ya, biasa disebut seperti itu. Oke, ini hasil analisisnya. Ini teman-teman tentu saja bisa dikembangkan lagi ya. Tapi sepertinya eh, kita coba untuk menampilkan yang ini. Koefisien regresi, interpretasi, ini bisa dikembangkan lagi. Tapi sepertinya untuk ChatGPT ini agak terbatas untuk masalah statistikanya. Jadi teman-teman bisa menggunakan SPSS tentu saja. SPSS, saya ada atau tidak ya SPSS, tapi saya jarang menggunakan SPSS karena saya lebih sering menggunakan program R. Kalau teman-teman mau diskusi terkait dengan program R atau yang bersifat komputasi agak sedikit advance ya, boleh. Karena memang bidang saya dari S1 sampai S3-nya di bidang statistika. Jadi teman-teman kita bisa sharing sama-sama. Eh, atau saya bukakan misalkan R ya. Bisa R atau RBase atau R Studio teman-teman.
Ini adalah Airbase, teman-teman bisa download. Ini open source, gratis tentu saja. Teman-teman bisa dapatkan. Teman-teman bisa buka new script seperti ini untuk membuat pemrogramannya di sisi sini, di R editor ini. Kemudian nanti hasilnya teman-teman bisa lihat di sini. Nanti hasilnya seperti itu. Mungkin kapan-kapan kita bisa sharing terkait dengan cara mengolah data skripsi teman-teman ya. Atau Minitab, ini Minitab juga ada yang versi student teman-teman. Sepertinya saya sudah expire yang versi student. Jadi harus saya uninstall tentu saja. Minitab ini tinggal diklik-klik mirip dengan SPSS teman-teman. Tapi sepertinya Minitab saya tentu saja sudah habis masa gratisnya. Setahu saya ya. Atau bukan bukan. Ini versi student, mohon maaf. Setahu saya ini versi student yang gratis saya dapat. Tapi memang tools yang diberikan memang kebetulan terbatas, tapi itu sudah sangat cukup untuk mengolah data-data skripsi teman-teman tentu saja. Nanti bisa diketik datanya seperti ini, misalkan Y-nya apa, disimbolkan saja Y X1, kemudian X2, diisi datanya di sini atau masukkan data teman-teman, di copy saja dari Microsoft Excel atau Notepad-nya, kemudian di copy ke di sini, kemudian analisis stat, kemudian regression. Kalau untuk analisis regresi, kemudian teman-teman fit regression model seperti itu. Nanti pilih yang mana responnya, kemudian mana prediktornya yang bersifat continuous, kemudian mana prediktor yang bersifat kategorik. Kategorik itu yang misalkan SD, SMP, SMA yang dilambangkan menjadi 1, 2, 3, yang kelas seperti itu, yang kelasnya kategori ya. Kalau continuous misalkan tinggi badan, berat badan seperti itu, atau PDB atau segala macamnya. Untuk respon ini yang menjadi fokus penelitian kita, misalkan kalau di judul kita tadi melihat sebenarnya analisis ungkapkan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Ya, melihat variabel kausal fiskal dan pertumbuhan ekonomi itu teman-teman bisa juga gunakan sebenarnya. Sesuai dengan judul kita tadi, coba saya lihat dulu ya untuk ini ya. Analisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Berarti responnya itu pertumbuhan ekonomi. Ya, teman-teman perlu lihat fokus penelitiannya tentu saja apa yang akan dilihat terhadapnya. Ya. Terhadap apa? Terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini yang menjadi variabel Y tentu saja. Dan ini analisis dampak kebijakan fiskal. Dampak kebijakan fiskalnya ini yang menjadi variabel X. Ya. Oke, teman-teman bisa dilanjutkan lagi. Tentu saja nanti kesimpulannya misalkan seperti itu. Kesimpulan kita bisa buka juga. Kalau teman-teman mau yang menyesuaikan dengan format yang di chat GPT ini, boleh juga tentu saja. Kita buat seperti ini, kesimpulan teman-teman. Oke, ini kesimpulannya. Pertama, pengaruh positif, fiskal, segala macam. Oke, masih ada kesimpulan kedua, variabilitas dampak kebijakan fiskal, pentingnya faktor kontrol dan arah kebijakan fiskal yang efektif. Ya. Kemudian ada keterbatasan, tentu saja yang menjadi arah penelitian lebih lanjut. Kemudian ada kesimpulan akhir. Jadi teman-teman tentu saja bisa ini ya disesuaikan dengan format kampus. Kemudian referensi. Ini teman-teman bisa buka juga referensinya. Kita coba lihat. Sayangnya saya tidak bisa menyediakan referensi spesifik karena akses saya terbatas. Ya. Namun, berikut adalah beberapa sumber umum yang mungkin Anda dapat gunakan sebagai referensi. Ya. Ini teman-teman bisa gunakan referensinya, pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan Anda. Tentu saja disesuaikan formatnya. Kalau menurut saya, teman-teman, kalau memang kampusnya agak sedikit bagus biasanya, tentu saja punya template tersendiri ya, template tersendiri dan template-nya itu bisa
kolaborasikan dengan manajemen referensi, misalkan dari Mendeley ataupun dari Zotero atau BibTeX ya. Tapi kalau untuk kampus-kampus yang template-nya biasanya masih manual, tentu saja referensinya juga manual seperti itu ya. Biasanya ditulis di Microsoft Word saja. Mungkin ke depannya agak sedikit inilah mungkin ada perkembangan ya, teman-teman. Tapi mudah-mudahan semuanya sudah bisa menerima terkait dengan kemajuan teknologi ini untuk memudahkan penulisan skripsi tentu saja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan mari bersama-sama untuk belajar mengenai kecerdasan buatan ini atau AI ini agar teman-teman memudahkan untuk pekerjaan teman-teman juga dan jangan lupa untuk mengembangkan dari skripsi teman-teman untuk kasus ini ya. Karena memang banyak sekali sebenarnya yang perlu kita kembangkan dan menjadi keterbatasan dari artificial intelligence ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.